Pepsi, penyuluhan preeklamsia. Preeklamsia atau keracunan kehamilan. Preeklamsia dalam bahasa awam sehari-hari dikenal dengan nama keracunan kehamilan yang merupakan penyebab kematian nomor 2 di Indonesia setelah pendarahan pasca melahirkan, di mana 5-10% ibu hamil mengalami preeklamsia. Apa itu preeklamsia? Preeklamsia sering dijumpai pada kehamilan trimester 3 atau menjelang kelahiran. Namun secara definisi, preeklamsia adalah salah satu kondisi di mana ada peningkatan tekanan darah yang muncul setelah usia kehamilan 20 minggu dan disertai salah satu gejala di bawah ini. Proteinuria adalah protein yang ditemukan di air seni. Hal ini diperoleh dari pemeriksaan urin atau air seni. Trombositopenia adalah penurunan kadar trombosit dalam darah. Ini didapatkan dari pemeriksaan darah. Gangguan ginjal adalah peningkatan serum kreatinin di atas 1,1 mg per dl atau didapatkan penurunan kreatinin serum dari sebelumnya pada kondisi di mana tidak ada kelainan ginjal lainnya. Gangguan fungsi hati atau liver. Hal ini ditandai oleh peningkatan nilai SGOT dan SGPT 2 kali dari nilai normal dan atau adanya keluhan nyeri ulu hati atau nyeri perut kanan atas. Odem paru-paru atau penumpukan cairan di paru-paru dengan gejala batuk dan sesak nafas. Gangguan saraf seperti padangan kabur, stroke, dan nyeri kepala. Gangguan plasenta di mana air ketuban sedikit, pertumbuhan janin terlambat, gangguan sirkulasi atau gangguan aliran darah uteroplasenta. Siapa saja yang berisiko menderita preeklamsia? Ibu hamil yang berusia lebih dari 40 tahun, kehamilan pertama, hamil dengan riwayat preeklamsia pada kehamilan sebelumnya, hamil dengan pasangan baru, riwayat preeklamsia pada ibu atau saudara perempuan, kehamilan kembar, hamil dengan diabetes mellitus atau kencing manis, riwayat penyakit hipertensi kronis, penyakit ginjal, penyakit autoimun, hamil dengan obesitas atau berat badan berlebih. Kenapa preeklamsia berbahaya? Preeklamsia bisa menyebabkan berbagai komplikasi kepada ibu dan janin, dan tidak sedikit ibu dengan preeklamsia mengalami pemburukan menjadi eklamsia. Eklamsia adalah kejang. Kejang ini sangat berbahaya karena bisa mengakibatkan kematian ibu. Kejang ini tidak hanya dialami bunda setelah hamil, bahkan 3 bulan setelah melahirkan pun bunda masih bisa mengalami eklamsia atau kejang. Dan jika sudah mengalami kejang atau eklamsia, maka akan dilakukan pengakhiran kehamilan dengan cara operasi sesar. Selain itu, preeklamsia juga menyebabkan komplikasi ke janin, yaitu pertumbuhan janin terhambat, kelahiran prematur, bahkan sampai mengakibatkan kematian janin di dalam kandungan. Apa yang harus dilakukan jika terdiagnosis preeklamsia? Preeklamsia bukan akhir dari segalanya. Semakin cepat terdiagnosis, maka hasilnya akan semakin baik. Jika bunda terdiagnosis preeklamsia, maka lakukan pemeriksaan ANC atau pemeriksaan kehamilan secara rutin. Rajin memeriksa tekanan darah, kendalikan tekanan darah dengan cara minum obat anti hipertensi yang sudah diresepkan oleh dokter. Minum suplemen kalsium di mana kalsium terbukti bisa menurunkan resiko preeklamsia. Kapan harus pergi ke rumah sakit? Ibu hamil dengan preeklamsia harus selalu waspada. Jika bunda mengalami keluhan pusing, pandangan kabur, mual, muntah, nyeri ulu hati, tekanan darah yang tidak turun meskipun sudah minum obat anti hipertensi secara rutin, nyeri perut hebat, atau gerakan janin berkurang, maka bunda harus secepatnya memeriksakan diri ke rumah sakit. Preeklamsia tidak bisa dicegah, namun preeklamsia bisa diminimalisir dengan cara gaya hidup sehat dengan cara menjaga pola makan. Hindari penggunaan garam yang terlalu tinggi, minum cukup air, istirahat yang cukup. Memeriksakan kehamilan secara rutin supaya dokter bisa memantau jika ada perubahan tekanan darah yang tidak normal. Konsumsi antioksidan contohnya pada sayuran dan buah-buahan. Antioksidan dipercaya bisa meminimalisir preeklamsia terutama jika dikonsumsi di awal kehamilan. Tekanan darah atau tensi adalah tekanan yang dialami pembuluh darah arteri ketika darah dipompa dari jantung ke seluruh tubuh. Ada 2 jenis gangguan tekanan darah yaitu hipertensi dan hipotensi. Apa bedanya dan mana yang kira-kira lebih berbahaya? Ini kata dokter. Tekanan darah yang normal berkisar antara 90/60 sampai 120/80. Angka yang di atas disebut sistolik yang menunjukkan tekanan saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Angka yang di bawah disebut diastolik, menunjukkan tekanan saat jantung dalam keadaan istirahat atau saat terjadi pengisian darah ke jantung. Nah, kalau tekanan darah di bawah nilai normal namanya hipotensi atau tekanan darah rendah. Kalau angkanya lebih tinggi dari nilai normal, menunjukkan kondisi tekanan darah tinggi. Gimana gejalanya? Hipertensi seringkali nggak menunjukkan gejala di awal, jadi disebut-sebut sebagai silent killer. Kalau tensinya udah tinggi banget, baru biasanya memunculkan gejala kayak sakit kepala, pandangan kabur, nyeri dada, sesak nafas, atau sering mimisan. Kalau nggak diobati, tensi tinggi bisa menimbulkan komplikasi penyakit jantung, stroke, dan penyakit ginjal.
Beda dengan hipertensi, kasus hipotensi atau tensi rendah lebih jarang terjadi dan biasanya ada hal yang mendasari munculnya hipotensi. Misalnya, dehidrasi atau kekurangan cairan, perdarahan hebat, penyakit tiroid, atau efek samping obat. Hipotensi juga biasa dialami ibu hamil, atlet, atau orang yang rajin olahraga. Kalau nggak bergejala sebenarnya hipotensi nggak perlu penanganan lebih lanjut. Tapi hipotensi yang bergejala pusing, mata berkunang-kunang, mual muntah, lemes sampai pingsan nggak bisa dianggap remeh. Kalau tekanan darah turun drastis secara tiba-tiba, bisa bikin tubuh nggak mendapatkan oksigen yang cukup, maka akan berisiko menimbulkan kondisi berbahaya yang mengancam nyawa. Jadi, mana yang lebih berbahaya, hipertensi atau hipotensi? Hipertensi dan hipotensi sama-sama bisa berbahaya buat kesehatan, jadi nggak boleh meremehkan keduanya. Sebaiknya, lakukan pengukuran tensi secara rutin untuk memantau kondisi kesehatan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like, Share, dan subscribe. See you on the next video. Apakah sebenarnya yang menyebabkan saraf terjepit ini? Halo sahabat semuanya, hari ini saya akan berbicara tentang saraf terjepit di tulang belakang. Kondisi ini bisa menyebabkan nyeri yang luar biasa dan mempengaruhi kualitas hidup seseorang secara signifikan. Tapi apakah sebenarnya yang menyebabkan saraf terjepit ini? Welcome to my channel, saya Dr. Tony Setiobudi, spesialis bedah tulang dan bedah tulang belakang di Mount Elizabeth Hospital, Singapura. Saraf terjepit di tulang belakang bisa terjadi karena beberapa alasan. Yang nomor 1, HNP atau herniated nucleus pulposus atau slip disc. Ini terjadi ketika jeli di bantalan tulang belakang keluar dan menekan saraf. Ini bisa disebabkan oleh cedera pada bantalan tulang belakang saat mengangkat barang berat, saat kita membungkuk, saat batuk, bersin, dan kadang-kadang kita tidak tahu apa penyebabnya. HNP atau slip disc menyebabkan rasa nyeri yang menjalar ke kaki dan ini dinamakan sciatica. Biasanya terjadi pada satu kaki. Sciatica ini seringkali terjadi secara tiba-tiba dan sakitnya parah sekali. Penyebab saraf terjepit kedua, spinal stenosis, yaitu penyempitan rongga saraf di tulang belakang. Ini bisa disebabkan oleh proses degeneratif atau proses penuaan. Persendian kita membesar, ligamennya menebal, bantalan tulang belakang menonjol dan menipis. Dan semua perubahan ini membuat rongga saraf di tulang belakang itu menyempit. Oleh karena itu, spinal stenosis seringkali terjadi pada orang tua dan dapat menyebabkan tekanan pada saraf tulang belakang. Karena proses penyempitan ini terjadi secara perlahan-lahan, kadang saraf kita bisa menyesuaikan atau beradaptasi dalam keadaan terjepit. Keluhannya biasanya tidak terlalu parah sampai suatu saat saraf ini tidak bisa beradaptasi lagi. Dan pasien tidak bisa berjalan jauh, betis, paha, pantat terasa kram. Pasien harus duduk beristirahat, lalu jalan lagi. Ini dinamakan claudication. Kalau penderita spinal stenosis perlu jalan jauh, mereka akan jalan beberapa jarak, terus duduk karena nyeri. Setelah nyerinya hilang, mereka bisa jalan lagi, terus duduk lagi. Cycle ini dilakukan berulang-ulang sampai mencapai tujuan. Penyebab saraf terjepit ketiga, spondylolisthesis. Tulang belakangnya bergeser dibanding dengan tulang belakang di atas atau di bawahnya. Ini juga bisa terjadi dan menyebabkan saraf terjepit. Keluhannya mirip dengan spinal stenosis, gesernya tambah lama tambah parah dengan berjalannya waktu. Keluhannya juga bertambah parah. Jika memerlukan penanganan operasi harus dilakukan
dengan pemasangan implan untuk menyetabilkan tulang belakang. Penyebab saraf terjepit keempat, tumor di tulang belakang. Masalah ini jarang terjadi tapi serius. Dan sebagian besar tumor di tulang belakang ini asalnya bukan dari tulang belakang itu sendiri, tapi dari penyebaran dari tempat lain. Misalnya dari paru-paru, usus besar, dari prostat, payudara, dan lain-lain. Jarang sekali tumor di tulang belakang ini yang berasal dari tulang belakang itu sendiri. Kalau tumor ini menjepit saraf, ini bisa menyebabkan rasa nyeri, kesemutan, kebas, mati rasa, bahkan kelumpuhan. Penyebab saraf terjepit kelima, infeksi di tulang belakang. Terutama kalau ada nanah, ini bisa menjepit saraf dan bisa terjadi secara cepat dan menyebabkan kelumpuhan. Penderita diabetes, penyakit ginjal, atau mereka dengan masalah kekebalan tubuh atau kekebalan tubuh yang lemah lebih mudah terkena infeksi di tulang belakang. Tumor dan infeksi di tulang belakang yang menjepit saraf perlu ditangani dengan operasi. Jika penyebabnya bukan tumor atau infeksi, pada tahap awal saraf terjepit di tulang belakang dapat ditangani dengan cara konservatif seperti istirahat, fisioterapi, dan obat-obatan. Namun, dalam kasus yang lebih parah, penanganan operasi perlu dilakukan. Ingat, menjaga kesehatan tulang belakang adalah kunci untuk mencegah saraf terjepit. Ini bisa dilakukan dengan senam penguatan core muscle, menjaga postur yang baik, dan menghindari aktivitas yang meningkatkan tekanan berlebihan pada tulang belakang. Jika Anda mengalami gejala yang menunjukkan saraf terjepit, jangan ditunda. Cepat periksa ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Saya Dr. Tony Setiobudi, semoga apa yang saya sampaikan ini berguna bagi Anda semuanya. Silahkan tulis komen, pertanyaan, dan jangan lupa subscribe dan like, share this video ke teman-teman yang lain yang mungkin membutuhkan informasi ini. Terima kasih telah menonton video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Nurse. Ya, Mau nanya dong, minta tips untuk pertolongan pertama pada luka terkena benda berkarat. oh tentu. Ikut yuk. Tips pertolongan pertama akibat benda berkarat. Luka akibat benda berkarat seperti kawat, paku, penanganannya harus segera loh untuk menghindari infeksi tetanus. Nah, langkahnya yang harus dilakukan adalah 1. Tetap tenang untuk menghindari perdarahan luka yang diakibatkan oleh kepanikan. 2. Cuci luka dengan air mengalir 5-10 menit untuk menghilangkan dan mencegah infeksi. Ingat, jangan menggunakan sabun pada luka yang terbuka ya. 3. Hentikan perdarahan. Tekan luka dengan kasa steril untuk menghentikan perdarahan. 4. Oleskan krim antibiotik untuk mencegah infeksi tentunya. 5. Tutup luka. Segera tutup luka dengan plester atau kasa steril untuk menghindari terpaparnya infeksi atau kotoran. 6. Cari bantuan medis. Apabila lukanya terlalu dalam, segera konsultasikan dengan dokter ya. Dokter akan memberikan terapi suntik anti tetanus. Kalau sudah mengikuti langkah-langkah yang tadi, infeksi tetanus bisa diminimalkan. Untuk penanganan lebih lanjut, bisa dikonsultasikan dengan dokter. Jika dibutuhkan penanganan segera, kamu bisa datang ke rumah sakit terdekat. Salam sehat, RSU Natalia.